strateginya memang sementara ini untuk sementara ini dalam keadaan kondisi yang sekarang saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, strateginya itu adalah pasar lokal. Ya, saya tidak membuka untuk ekspor, walaupun punya target untuk ekspor, cuma tidak sebagai pelaku langsung. Jadi memakai agent. Dari agentnya buat nanti kalau untuk ekspor tuh pakai agent. Berarti Bapak sebagai suppliernya gitu ya, kasih barangnya gitu. Berarti ada kedepannya ada pemikiran buat naikin omset ya Pak, buat ngelakuin ekspor. Kalau kondisinya memungkinkan. Ada. Ini tuh dilakuinnya sama Bapak atau ada tim lain, atau dipikirin sama Bapak dan dilakukan sama Bapak? Di bawah koordinasi. Koordinasinya dari Bapak ya? Ya. Yang lain itu mitra di rekan kerja gitu. Ya. Berarti punya mitra juga ya Pak? Ada ya, mitra. Jadi di sini ada penerapan mitra kerja. Jadi bukan karyawan, bukan pegawai, tapi yang ada mitra. Buat melihat target omset, maksudnya pendapatan yang diinginkan sama Bapak, Bapak tuh biasanya melihatnya tuh dari mana? Misalnya mungkin dari melihatnya dari target penjualan atau pembatasan biaya atau pengawasan langsung, atau ada kebiasaan tertentu yang dilakukan sama Bapak buat memperhatikan kalau omset yang diinginkan Bapak itu udah sesuai atau belum? Paling saya kualitas. Dari kualitas produk ya. Tapi tidak lepas juga itu kuantitas juga ya, kadang-kadang suka diperhatiin itu. Nah itu tergantung dari produknya, harga dan harga juga. Kalau produk yang sifatnya targetnya kuantiti, itu adalah produk massal. Mungkin jadi bisa lebih murah ya Pak kalau pembelian secara massal. Ya. Untuk kita masih bahas omset ya Pak. Misalnya omset 1 tahun ini yang Bapak inginkan tuh tidak tercapai atau melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun 2024, 2025 Bapak punya keinginan omset per tahunnya tuh berapa atau per bulannya tuh berapa. Nah kalau misalnya dilihat sekarang keinginan di tahun sebelumnya tidak tercapai, itu kira-kira biasanya yang Bapak yang Bapak pikirkan lagi, kira-kira kayak kenapa ya nih omsetnya nggak memenuhi target kayak gitu, biasanya Bapak memikirkan apa? Karena permintaannya sih yang turun. Berarti melihat permintaan yang turun. Dari permintaan. 2-3 tahun belakangan itu ada dilihat fluktuatifnya. Turun naik. Nah, ini apa masalahnya? Masalahnya kadang-kadang juga ya itu dari permintaan pasar juga. Nah, itu bisa jadikan barometernya. Awalnya dia minta banyak. Karena yang minta barang itu reseller masalahnya, bukan pemakai itu. Iya. Berarti emang kebanyakan lewat reseller. Iya, gitu. Jadi saya nggak langsung masarin secara langsung, tapi ada beberapa reseller yang memang dia minta izin untuk memasarkan produknya saya, kayak Bali bukan saya sendiri yang berangkat, tapi orang Bali-nya. Berarti kalau misalnya omset 1 tahun yang nggak tercapai, yang Bapak lihat tuh dari resellernya dulu ya Pak? Karena emang penjualan Bapak tuh lebih banyak dilakukan oleh reseller, nggak langsung ke pembeli gitu. Kecuali memang ada beberapa produk yang saya buat langsung, itu pun kebanyakannya limited. Jadi bukan desain terbatas. Iya. Desain terbatas itu jadi bukan produk massal.
buat usahanya nih Bapak dilakuin buat pembuatannya nih, buat pembuatannya produknya tuh Bapak lakuin sendiri atau punya beberapa karyawan? Yang tadi saya sampaikan itu untuk pembuatan produk itu ada melalui mitra. Nah, mitra yang saya terapkan itu dan cluster. Cluster itu ada orang yang supplier bambu. Oh iya. Nah, ada orang yang pembuat bahan, ada orang yang penganyam. Nah, baru nanti di sesi produksinya ya itu ditangani di sini gitu. Jadi itu yang dikatakan cluster itu seperti itu. Jadi saya nggak nebang bambu sendiri. Iya. Saya nggak bikin bahan sendiri. Saya nggak nganyam sendiri. Jadi ada beberapa mitra yang itu dan mitra-mitra ini dikelompokkan dalam bentuk cluster penganyam, cluster supplier bahan. Tadi Bapak kan ada cerita ya mengenai struktur produksinya tuh kayak dari persediaan bahan tuh nggak dilakukan sama Bapak sendiri, terus penganyaman juga ada beberapa mitra yang membantu. Nah buat konsul tuh memastikan biar proses produksi yang tadi udah Bapak sebutin itu berjalan dengan sesuai itu. Biasanya dipastiin oleh Bapak atau ada pengawas lain gitu? Biasanya itu saya yang turun, ibu diproduksi di sini sama anak. Oh, iya. Jadi untuk yang tadi saya sampaikan untuk produk yang berkualitas itu harus diawali dari kebun. Jadi kalau misalnya dari kebunnya bambunya nggak bagus, di hulu di hilirnya pun nggak akan bagus. Berarti tetap harus kontrol langsung dari Bapak ya, dicek kualitasnya. Ya, termasuk untuk bambu. Saya nggak nebang bambu, tapi saya menunjukkan bambu yang bagus itu. Oh iya, berarti Bapak ngasih tahu nih bambunya ini, nanti berarti ambilnya yang ini seperti itu ya. Berarti memudahkan Bapak buat mengontrol kinerjanya. Ya, betul. Termasuk sampai ke pembuat bahan, terus yang penganyam itu di bawah ibu langsung itu ya, quality control. Nah, kalau produksi di sini. Organisasi itu kan biasanya ada pembagian tugas ya Pak. Iya. Kayak misalnya pencatatan keuangan, terus pembagian kayak tadi ngecek supplier produk, supplier bahan baku, apa? Ya itu kayak ada. Itu berarti dilakukan sama Bapak? Enggak, ada anak kalau untuk itu. Kalau berarti untuk mencatat keuangan ada timnya ya? Ya, jadi saya minta anak karena ya seusia kayak begini itu sulit untuk dengan IT ya. Iya betul. Jadi anak ada 2 anak, yang satu yang laki sama yang perempuan, itu yang bantu untuk pencatatan. Karena ini kan bukan perusahaan ya, usaha keluarga. Jadi untuk masalah yang sifatnya krusial itu ditangani oleh keluarga. Masih ditangani oleh ya. Tapi kalau yang tidak terlalu ini itu ada dari luar rumah, tapi masih tetap ada keterikatan keluarga. Berarti untuk istilahnya tuh struktur kerjanya tuh udah ada ya Pak, masih dengan keluarga. Yeah. Nah biasanya di UMKM itu suka ada melakukan pengembangan karyawan, mungkin untuk biar karyanya tuh jadi lebih terampil, bisa menambah ilmu pengetahuan buat karyawan, kayak gitu, menambah skill dari karyawan tersebut. Nah di UMKM ini menurut Bapak ada gak pengembangan karyawan tersebut? Ya itu ibu langsung. Dari ibu ya? Ibu langsung. Nah untuk itu ibu untuk desain motif anyaman. Nah kalau untuk desain produksi itu saya. Jadi aplikasinya ya? Itu memang tiap ini ada. Setiap tahun itu pasti ada desain baru yang hanya berbekal foto itu dikerjakan ya. Coba alhamdulillah hanya berbekal foto bisa.
Ya makanya kemarin-kemarin kan waktu masih kondisi baik-baik aja, itu desain datang ke sini minta produk, tapi dia nggak bawa foto, nggak apa-apa, tolong gambarin aja kayak begini. Oh, iya. Nah itu bikin cover pot untuk ke Belanda. Nah, itu dikerjakan oleh ibu di sini tanpa foto, tanpa dimensi, ukuran, karena sudah terbiasa. Tengah hari lah 2 set 6 biji, jadi keterima, alhamdulillah gitu. Nah, itu produknya untuk dipasarkan ke IKEA Belanda. Itu sebelum pandemi. Begitu masuk pandemi, bubar. Masih di karyawannya Pak, pertanyaannya kalau mungkin kedepannya Bapak mau melakukan perekrutan atau penambahan karyawan, tadi kan Bapak udah bilang ya, ini tuh usahanya masih usaha keluarga, jadi orang-orang yang terlibat juga masih keluarga. Kira-kira kalau nanti kedepannya Bapak mau merekrut karyawan, Bapak akan cari dari saudara juga, atau mungkin cari orang lain yang lebih sesuai, lebih terampil, lebih sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan, atau bagaimana? Itu sudah dilakukan berulang-ulang melalui program pelatihan dari dinas. Itu pelatihan dari dinas, saya dan ibu tidak mendominasi bahwa pesertanya harus keluarga. Saya berbagi satu kelurahan, kadang-kadang lintas kecamatan dan kota. Yang penting dia mau jadi mitra saya. Atau keduanya setelah jadi mitra saya, dia harus buka. Itu aja kalau saya harus membuka usaha lapangan baru berarti. Nggak apa-apa berarti kalau kayak gitu. Apanya? Nggak apa-apa, mungkin ada tadinya yang bermitra sama Bapak sekarang membuka usaha sendiri. Nggak jadi, mereka itu ternyata dari ini permasalahannya itu bukan talenta ya, jadi keuletan yang rendah. Oh iya. Satu mindsetnya itu mindset Indonesia banget lah, buruh. Oh iya. Tuh. Jadi apa-apa itu upah yang dipikirin. Jadi bukan kerja dulu, berapa upahnya? Itu yang mindset kayak begitulah yang di UMKM itu sulit berkembang. Kenapa? Bukan tidak dibantu oleh orang-orang setempat, tapi mereka itu langsung nanyanya upah, bukan bagus nggak dia produk saya. Iya. Oh, berarti yang penting jadi dan upahnya berapa gitu ya. Iya, seperti itu. Dan upahnya pun minta standar kota. Padahal untuk di UMKM itu nggak ada upah harian atau bulanan. Yang ada itu adalah bolongan. Udah sering itu bertahun, setiap tahun ada setiap tahun ada pelatihan itu pasti rutin. Tetangganya itu ada yang dari Ciamis malah. Wah, dari daerah mana Pak? Dari Cisaga. Oh, Cisaga. Ada 3 orang dari Cisaga. Banyak lah yang terlibat sebagai peserta di sini. Malah di sini tempatnya. Terus di kelurahan 2 kali. Itu mereka ya itulah faktor X-nya itu ya mindset. Iya. Apa kalau misalnya kedepannya nanti struktur organisasinya, maksudnya UMKM-nya tuh nanti UMKM itu punya struktur bagian seperti kepala bagian, terus nanti ada apa sih struktur organisasi itu apa aja? Unit usaha gitu ya. Unit sisi produksi, ada produksi. Betul, ya. Nah nanti mungkin kan Bapak masih carinya dari orang sekitar atau keluarga. Kalau untuk yang sifatnya lebih ke umum itu bisa ngambil dari luar, tapi masih ada keterikatan keluarga, tapi bukan keluarga dekat, bukan satu rumah gitu. Iya. Berarti paling untuk di bidang
kayak logik pengadaan bambu itu boleh-boleh aja. Terus, Karena nggak terlibat langsung dalam produksi ya Pak? Ya. Terus kedua untuk pembuatan bahan, oke. Terus untuk penganyaman, oke. Tapi kalau sudah mau masuk ke produksi, nah itu dominasinya keluarga dekat, walaupun tidak satu rumah. Karena yang udah tahu mungkin ya Pak, udah Iya. dari lama juga. Ya, karena kebetulan di tim saya itu ada yang sudah mengikuti pelatihan UC dari Astra. Nah, orang yang seperti itulah yang itu bukan tidak satu rumah di sini, di luar rumah. Nah, itu yang dia menangani masalah UC. Nah, Bapak sekarang kan bekerja samanya banyak udah dengan keluarga ya. Mungkin namanya bekerja pasti kan nggak selalu mungkin ada kesalahan yang dilakukan ya Pak. Nah, cara Bapak menegurnya atau memberitahunya tuh dilakukan dengan sesuai aturan atau dikasih tahu baik-baik dengan secara kekeluargaan? Aturan, karena contohnya gini ya. Ada kesalahan mulai dari hulu juga, ada dari hulu salah, misalnya dari hulunya salah itu imbasnya begini. Kalau namanya juga karena ini adalah bukan PT atau CV, lebih kepada usaha perorangan. Jadi kalau tidak diperhatikan kualitas, saya nggak makan, kamu juga nggak makan. Iya. Karena hidupnya usaha itu adalah dari kualitas, bukan dari penjualan. Oh, penjualan gampang penjualan sih, tapi kualitasnya cepat. Siapa Pak? Jadi kalau pengen makan, jaga kualitas. Mengenai cara Bapak menilai kinerja karyawan Bapak gitu. Tadi Bapak bilang gimana kualitasnya berarti ya? Sesuai aturan. Iya, sesuai aturan. Otomatis. Karena saya sendiri pun gini, saya ditegur oleh konsumen itu pasti kepada aturan, jadi kesepakatan gitu. Nah, jadi nggak ditegur jadi ini kenapa gini, hanya kayak gini, sesuai aturan. Kalau misal di antara target hasil kerja atau misal pengamatan langsung sama bapaknya gitu, Hasil kerja. dari hasil kerja ya? Jadi ini dari hasil kerja. Kalau pengamatan biasa boleh aja, tapi lebih cenderung ke hasil kerja. Jadi kalau lihat hasil kerjanya nggak bagus, ya itu saya kasih tahu itu harus diperbaiki, kayak gitu aja. Apakah sih sistem penilaian dan penghargaan karyawan Bapak atau mitra Bapak tadi itu membantu juga gitu buat ke perilaku kerja merekanya? Iya, otomatis dia akan mengikuti kebiasaan yang biasanya kebiasaan yang baru itu, yang biasanya mereka nggak ini. Jadi nggak memperhatikan kualitas, tapi lebih pada kuantitinya aja. Akhirnya dengan cara seperti itu, Jadi ini cuman konsekuensinya itu akan menjadi lambat karena kualitas yang diutamakan, kuantitas produksinya otomatis itu akan turun. Jadi lebih hati-hati orangnya gitu. Bagaimana cara Bapak memastikan gitu si mitra Bapak tadi itu bekerjanya tuh rajin gitu? Apakah dengan cara ada ngasih bonus gitu misal, atau ujian kayak oh ini hasilnya bagus sesuai, gitu, kualitasnya udah sesuai, atau ada hadiah lain yang Bapak berikan gitu? Paling dibilang rapi ya, satu rapi. Kedua, kalau memang terpakai dia akan dipakai lagi. Tapi kalau misalnya nggak terpakai, otomatis dia hanya untuk saat itu, besok lusa tentu nggak ikut lagi ya. Jadi kalau aturan tertulis mah mungkin nggak tidak ada, cuma tapi di sini nggak menjatuhkan tata tertib ya. Iya. Karena Kayak kalau di sini menjatuhkan tata tertib itu akhirnya orang yang mitra saya itu akan kaku akhirnya. Iya betul. kayak udah langsung apa ya, ditetapin sama bapaknya Itu gitu, kayak otomatis mengerti gitu ini ya. Jadi di sini nggak ada harus masuk jam 8 pulang, ini nggak. Dia makan hanya sendiri nih.
sejauh mana sih budaya kerja tadi membantu Bapak Ibu mengontrol usaha tanpa harus selalu mengawasi langsung? Dilihat dari kualitas ya Pak yang Iya, dihasilkan. kalau gini, kalau dia sudah gimana, tanpa harus saya perhatikan, dia akan menjadi terbiasa, itu aja. Jadi ada akan lebih menjaga kualitasnya. Kalau misalnya nggak kepake, saya kasih tahu, ini bagus, ini nggak bagus, perbaiki. Jadi nggak karena penerapannya kekeluargaan, jadi nggak ada Aturan saklek gitu. Abur bos. Mungkin karena udah lingkungannya kebanyakannya dari keluarga, terus mitranya juga udah kenal lama, Ya. dan bahkan gak jauh gitu dari lingkungan Ya. di sini mungkin banyak mitranya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada di tempat juga untuk melihat semuanya gitu, Bapak Ibu mungkin udah tenang ya untuk menyerahkan urusan operasionalnya kepada Ya, karyawan, karena udah pernah itu pernah dilakukan pada saat saya sama ibu ada tugas keluar daerah itu titipin ini ada pesanan gitu, tolong jaga satu. Pertama kali yang saya minta jaga itu adalah deadline, harus tepat waktu. Keduanya ya kualitas. berarti Bapak udah percaya juga mungkin Ada, memang mereka- itu tidak semua dari yang mitra kerja yang ada itu dilepas. Dipercaya. Nah, hanya beberapa orang ada. Berarti ada beberapa orang dari mitra yang Bapak percaya. Ya, gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga mitra yang nakal, ya. Nah, diminta bikin, tapi pas tanya sudah mana barangnya, molor ya Pak. enggak, barangnya kadang-kadang lolos dari jumlah yang target, yang jumlah yang diminta. Dari misalnya 100, kadang-kadang 10 lepas gitu. Padahal itu semua bahan baku punya di sini. Jadi sama dia sendiri gini. Jadi ada yang nakal, ada aja yang nakal. Kadang-kadang desain Oh iya, itu kadang-kadang di plagiarisme. ya gitu. Nah mungkin kembali lagi ke karyawan juga, untuk tadi mungkin sempat disinggung sama Eka juga ya, cara Bapak Ibu merekrut karyawan tersebut dan memperlakukan karyawan. Nilai apa sih yang ingin Bapak tanamkan buat karyawan sama mitra-mitra Bapak gitu? Basic latar belakang dia kemampuannya apa gitu, enggak ada juga. Misalnya dia basicnya turun temurun dynamic, nah terus dilihat kerjaan dulu, ya udah. Ini nggak ada harus pakai ijazah apa. Kebiasaan kerja di sini tuh lebih terbentuk dari aturan kerja atau dari contoh dan pelakuan sehari-hari terhadap karyawan? Dari apa? Kelompok langsung dari Bapak. Ya, atau contoh. Jadi dia buat produk itu contoh dari sini. Mungkin selanjutnya gimana sih cara Bapak, kan mungkin tadi banyak juga mitra yang nakal ya Pak, kata Bapak, cara Bapak untuk menanamkan nilai-nilai yang lebih baik gitu, seperti kayak nilai kejujuran atau misal ramah kepada pelanggan, ke sesama karyawannya gitu yang baru bergabung gitu ya. Ya, paling Menduplikat tidak ditegur, tidak dapat, tapi diskor aja. Skornya tapi tidak langsung, tidak dikasih kerjaan lagi. Aja. Jadi itu aja. Kalau cuma ditegur masih lolos. Ini masih lolos. Gimana caranya? Kita nggak tawain kerjaan lagi. Itu aja. Aman ini. Akhirnya tanya, kenapa saya nggak dikasih kerjaan? Untuk pekerja baru gitu, cara menanamkan nilai yang dianut Bapaknya ke Ya, pekerjaan. tetap kalau yang baru masuk itu ya jaga kualitas aja kalau saya. Ikutin Ikutin aturan yang ada. Sudah ada di sini gitu Aturan ya yang ada Pak. di sini. Setelah semua rencana
mungkin Bapak ada target, ada rencana gitu, terus udah dijalanin sama Bapak, apa ukuran Bapak gitu kalau menurut Bapak sih usaha ini tuh sudah sukses gitu? Apakah dilihat dari sisa uang di laci gitu, atau ada hal lain seperti pelanggan yang datang kembali gitu? Yang pertama mungkin si loyalitas pelanggannya ya Pak. Kalau pelanggan kembali. Berarti kalau misalnya pelanggan balik lagi, sudah jelas bahwa produk saya itu adalah kualitasnya. Yang dicari itu adalah kualitasnya, bukan barangnya. Berarti masih sampai sekarang masih banyak mitra yang loyalitas Bapak? Masih banyak pelanggan baru itu mendapatkan cerita dari orang jadi polanya itu adalah piece to piece. Jadi ada bagus produknya, datang ke sini, terus lanjut kayak gitu. Keduanya di sini itu ada penerapan, jadi selera pelanggan itu jadi putih. Jadi ininya cenah pak cenah gitu ya Pak? Ya, di sini tuh piece to piece. Jadi, iya. jadi ceritanya dari bahwa di Tasikmalaya itu ada produk unggulan anyaman halus nih. Nah itu yang ini cerita bagus produknya Bu. Nanti datang ke sini terinfo. Jadi tidak ke mulut gitu ya, itu lebih efektif dibandingin harus melalui digital media sosial. Lebih efektif itu. Karena sudah punya apa ya, image sendirinya gitu, sebelum kayak sebelum udah munculnya sosial media. sebelum munculnya media sosial media itu, image produk di sini itu sudah di atas dulu. Dari zaman dulu. Ya, dari ini kan dari tahun 2000 lah saya sama ibu nerusin orang tua itu dengan dulu hanya modal telepon rumah tanpa tidak dilihat produknya, tidak dilihat orangnya, itu sudah berjalan. Nah mungkin jika misalnya hasil penjualannya itu tidak sesuai dengan target, bagaimana sih cara Bapak nyari tahu letak kesalahannya? Apakah ngecek kembali cara kerja karyawannya atau ngecek di catatan pengeluarannya? Kalau dilihat ya itu catatannya kenapa dia lihat kok dulu dapatnya sebegini, apa dulu angkanya segini, kok sekarang dulu apa masalahnya, lihat catatannya kok gini. Nah, langsung saya kontak sama pelanggannya. Jawabannya ada benar langsung dari pelanggan. Akhir jawabannya, Pak sepi. Nah, kata pelanggannya itu, Pak permintaannya sedikit. Jadi saya itu karena saya tidak masakan langsung, jadi saya terima informasi dari pelanggan. Berarti awalnya cek dulu pencatatan keuangan ya, dilihat nih kenapa sih Bapak ini turun gitu kan. Baru dari situ menanyakan langsung ke pelanggan Ya. apa terjadi salahnya apa. Jadi nanyanya bukan nanya langsung kenapa turun gitu, enggak. Tapi kenapa ya produknya gitu? Enggak gini, gitu kan. Pura-puranya punya stok banyak kan, enggak gitu. Enggak, cuma sedikit permintaannya udah ketahuan kan. Itu nggak ada pelanggan yang terus terang ini permintaannya segitu. Kalau misal terjadi kondisi seperti tadi ya, Bapak tuh mengetahui misal penyebab hasil usahanya itu kurang memuaskan, langkah apa yang perbaikan? Oh iya benar. Satu, perbaikan. Kedua, kayak inovasi, munculin desain baru. Jadi turunnya produk itu, permintaan produk itu karena garam. Jadi turun standar itunya, standar kualitasnya. Nah itu otomatis akan menjadi turun. Nah ini kenapa alatnya nanti kalau dilihat ini masalahnya, ini dari hulunya gimana? Urut lagi, ketahuan gimana ini. Nggak selamanya menyalahkan orang, ternyata alam juga menentukan. Bisa buat dilihat di IG atau contoh-contoh produk seperti ini ada di IG-nya. IG-nya pakai Rineka Karya Atra. Iya, tapi kemarin cek udah terakhir update tuh 2025 Ya, tapi sengaja nggak dimasukin lagi, nggak diupdate lagi. Satu ya neken plagiarisme. ditekan sekarang karena banyak kejadian itu beli bahan baku di sini dijadikan produknya
di luar. Akhirnya gitu. Jadi nggak dimunculin itu sengaja. Itu mah hanya sebatas Ada gitu. Itu yang sengaja. Terus di sana tuh ada utamanya bukan di sisi produknya, tetapi di situ ada arahan historinya. Boleh diceritain nggak Pak awal mulanya Bapak bikin usaha ini tuh dari apa? Atau dulu mungkin usaha keluarga sebelum dari Bapak sudah ada usaha ada orang ini? tua, ada orang tua. Berarti melanjutkan dari Ya, orang tua. melanjutkan usaha orang tua, ya, orang tua dari ibu gitu. Itu jadi lebih kepada melestarikan ya. Melestarikan. 9 dari tahun berapa Kak? 67 ya. 67. Lama banget ya Kak? Iya, itu kan awalnya berdirinya Kerajinan kerajinan bambu yang produknya bukan produk rumah tangga gitu, Oh tapi kepada iya, seni. buat ya. Kerajinan modern kalau bilang. Betul. Oh di tahun itu berarti ya Pak? Iya. Nah, itu awalnya. Jadi bapak itu merintis membuat kerajinan itu dari sana. Jadi tidak lagi bikin baku, memang dulu sih nggak ada. Jadi mulainya adalah langsung kepada kerajinan modern. Bisa sebagai pelopor juga ya Pak, udah Ya. lama banget dulu. Iya tahun itu mungkin bambu masih digunakan buat ya, rumah tangga gitu ya. Mungkin Secara dari- umum itu, secara umum. Iya. Secara umum seperti itu dulu. Nah, mulai dikenal ada produk kerajinan dari berbahan bambu itu dari produk enten. Itu ditiru dijadikan beberapa dari sana muncul. Terus sebelumnya juga ada. Jadi aku di sejarah itu ada yang diceritakan tentang kimpul, terus diceritain tentang apa? Dudukui. Itu adalah kerajinan modern. Jadi awalnya itu pemerintah kerajinan modern itu ya dari dudukui, dari dompet bambu ya gitu. Itu mulai dikenal. Nah, ya kalau coba deh, kebetulan saya ininya nggak ada print outnya, dulu masih tentang print outnya. Itu dari jurnal Trisakti, karyanya Ganjar Sakti, itu ada ceritain. Oh ada ini. Ada di Google, di internet ya. Kerajinan anyaman bambu halus Parakan Honje. Barang antik nih berkelas, cantik. Tiap hari dipanasin nih, Allah kayak nasi. Olahraga. Kita senam ibu-ibu semuanya. Ini namanya topi Meksiko. Ngomong biasa itu ibu-ibu pakai jaket kuning kayak gini. Kita takut itu dia itu atau gambar kita itu. Kak. Bye bye. Selesai sudah. Banget ya. Sini guys. Yang suka ini bunga banget pasti guys. Kalau kata dia. Bunga bang. Iya tas bunga kayak lagi di mana? Mana aku yang ada. Kayaknya kurang.